Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham UNTR atau PT United Tractors untuk dividen investing di tahun 2024 guys ya. Karena kita sudah mengantongi informasi dari manajemen mengenai dividen UNTR di tahun 2024 dan kita akan mengulas kondisi bisnis dan juga memproyeksikan harga saham UNTR. Jadi kira-kira di harga berapa nih kita masih boleh membeli saham UNTR untuk melakukan pembelian ataupun melakukan averaging down. Kita akan membahasnya pada video ini guys ya. Jadi disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Invest Saham, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Kita pun sudah menaruh link saham lainnya di deskripsi. Jadi silahkan teman-teman cek deskripsi ya untuk menambah insight terbarunya. Oke guys, jadi yang pertama kita akan mengulas sekilas tentang United Tractors, di mana perusahaan ini didirikan pada tanggal 13 Oktober tahun 1972. Lalu untuk jumlah karyawannya 36.000 karyawan dan go public atau rilis di Bursa Efek di tanggal 19 September tahun 1989. Jadi bisa dikategorikan UNTR ini adalah saham yang cukup tua dan perusahaannya sudah beroperasi sejak lama guys ya. Lalu untuk kapitalisasi marketnya di angka 91 triliun rupiah. Untuk komposisi pemegang saham, Astra International sebagai pengendali memegang sebagian banyak yaitu 59,5%. Jadi ketika UNTR ini membagikan dividen jumbo, yang akan mendapatkan porsi terbanyak adalah Astra International sebagai induk perusahaan. Lalu untuk komposisi kepemilikan publik atau masyarakat 37,9% ini sudah termasuk investor asing guys ya. Lalu ada saham treasury juga sebanyak 2,6%. Lalu untuk lini bisnis utama atau aktivitas bisnis saham UNTR, yang pertama adalah penjualan alat berat dan mesin konstruksi, yang kedua adalah kontraktor pertambangan, yang ketiga adalah pertambangan komoditas ya seperti batu bara, emas, perak, nikel dan lain-lain. Lalu ada industri konstruksi dan yang terbaru adalah bisnisnya di sektor energi EBT atau energi baru terbarukan guys ya. Nah, harapan kita semoga saja di tahun 2024 ini bisnis dari UNTR ini terus berkembang ya karena sudah melakukan aksi korporasi yaitu melakukan akuisisi secara besar-besaran di tahun 2023 lalu guys ya. Dan harapan kita juga terhadap sektor energi ya terutama EBT ini semoga saja dari bursa karbon guys ya mendapatkan insentif yang cukup besar agar bisa menaikkan pendapatan saham UNTR guys. Kita akan coba lanjut ya mengulas bisnis dari UNTR ya terutama dari penjualan alat berat Komatsu. Ternyata penjualan alat berat Komatsu mengalami penurunan 8% guys ya untuk sektor konstruksi. Lalu dari penjualan UD Trucks dan Buscania, ini untuk penjualan UD Trucks turun 32%, sedangkan penjualan Buscania naik 248%. Kalau misalnya kita perhatikan ya, penjualan bus merek Scania naik sangat signifikan, ini berarti sektor pariwisata di Indonesia sedang bagus-bagusnya guys. Lalu kita lanjut ya ke penjualan spare part dan servis alat berat juga mengalami kenaikan sebanyak 18%. Lalu untuk sektor batubara UNTR naik 17% dari sisi produksi dan naik 25% dari jasa kontraktornya. Sedangkan untuk pertambangan batubara, di mana penjualan volume batubara termal dan metalurgi juga mengalami kenaikan sebanyak 8%. Untuk pertambangan emas, penjualan tambang emas UNTR mengalami penurunan 35% guys ya. Sedangkan dari industri konstruksi, pendapatan bersih sektor konstruksi ini mengalami kenaikan yang cukup bagus, yaitu di angka 108%. Nah, kalau misalnya kita perhatikan ya, dari sisi laporan keuangan per kuartal 3 2023, ternyata pendapatan bersih UNTR ya atau profitnya yaitu di sekitar naik 7% ya dari 91 triliun menjadi 97,5 triliun. Sedangkan untuk laba kotor ya atau gross profit margin itu sebenarnya masih mengalami kenaikan sebesar 2%. Tapi yang turun adalah marginnya guys ya dari gross profit tersebut turun sekitar 5% ya dari 27,6%, marginnya turun menjadi 26,3%.
Sedangkan dari sisi laba bersih atau net income juga mengalami penurunan tipis sebanyak 3% aja. Jadi minus 3% di sini guys ya. Lalu kita perhatikan juga di mana untuk laba per saham ya di angka 4.226 ini hanya turun 1%, sedangkan total kasnya mengalami penurunan yang cukup signifikan 36% ya. Penurunan 36% ini imbas dari aksi korporasi yang dilakukan oleh United Tractors, di mana UNTR ini di tahun 2023 sangat gencar melakukan aksi akuisisi ya guys ya terhadap pertambangan nikel dan juga akuisisi terhadap sektor EBT tentunya guys. Sedangkan dari total aset ya di sini naik 9% ya. Ini adalah bukti dari di mana UNTR meskipun kasnya berkurang cukup dalam tapi total asetnya bertambah gitu guys. Maka inilah hasil dari proses akuisisi ya yang dilakukan oleh UNTR. Sedangkan dari total liabilitas ternyata mengalami kenaikan yang cukup tinggi di sini guys ya. Liabilitasnya naik sekitar 32%. Jadi laba bersih hanya turun sekitar 3% saja dan ini adalah keuntungan dari diversifikasi bisnis UNTR. Tinggal kita tunggu hasilnya saja di tahun 2024 ini apakah pendapatan UNTR ini akan lebih tinggi lagi ya karena sudah melakukan diversifikasi bisnis yang sudah dilakukan di tahun 2023 lalu guys. Kita akan lanjut ya di mana ada pertanyaan mengenai dividen saham UNTR di tahun 2024 di dalam public expose. Dengan laba bersih di tahun 2023 yang mendekati laba bersih tahun 2022, apakah UNTR akan bisa membagikan dividen sama seperti di tahun 2022 lalu? Ya buat teman-teman yang belum tahu ya di tahun 2022 lalu saham UNTR ini bisa membagikan dividen payout ratio sekitar 124%. Yang mana ini imbas dari kenaikan harga komoditas batu bara ya yang mencapai harga anomali di 400 US dollar per ton. Nah, teman-teman bisa baca jawaban dari public expose-nya di sini, tapi kita akan ringkas saja, di mana ini adalah informasi manajemen terkait pembagian dividen dalam public expose, di mana manajemen ini akan mempertahankan historically pembagian dividen kepada para investor dalam range antara 40 sampai 50% guys ya. Nah, jadi karena kemarin UNTR ini sudah melakukan penyertaan modal ya atau akuisisi terhadap perusahaan nikel sebesar 19,99%, yaitu Nickel Industries, di mana mengeluarkan dana senilai 600 juta US dollar guys. Jadi ya akan tetap membagikan dividen dalam range DPR 40 sampai 50 persenan. Nanti kita akan hitungkan guys ya. Untuk prediksi dividen UNTR ya, kalau misal kita melihat perolehan EPS dari tahun lalu, EPS UNTR di tahun 2023 ini sedikit mengalami penurunan ya dari 5.631, EPS-nya mengalami sedikit penurunan menjadi 5.486. Lalu untuk EPS-nya di tahun 2023 di angka 5.486 atau 5.486 dengan potensi dividen payout ratio ya seperti yang tadi sudah manajemen katakan yaitu di range 40 sampai 50%, maka total pembagian dividen yang bisa dibagikan oleh UNTR yaitu di 2194 sampai 2743 guys per lembar sahamnya. Dengan dividen interim yang sudah dibagikan ya sebesar 701 per lembar saham, maka potensi dividen final di tahun 2024 ini berkisar 1.493 sampai 2.042 per lembar saham dan potensi dividen yield-nya berkisar 10 sampai 12% di harga saat ini 22.625 guys. Jadi kesimpulannya potensi dividen yield-nya bisa tembus hingga 12% di tahun 2024 ini. Lalu kalau misalkan kita lihat ya dari historical pemberian dividen saham UNTR di mana di tahun 2023 dividen yield UNTR ini bisa mencapai 25 bahkan lebih ya, tergantung average yang teman-teman miliki, bahkan ada yang mencapai 30% guys ya untuk dividen yield UNTR di tahun lalu. Dan dividen payout ratio-nya itu bisa membagikan 124,37% guys ya. Ini imbas dari adanya anomali pendapatan UNTR yang melonjak di tahun 2022 hingga bisa membagikan dividen jumbo di tahun 2023.
Lalu untuk proyeksi harga saham UNTR ya, di mana UNTR ini sempat turun ke area terendahnya di 20.925 dan harga tertingginya di tahun 2023 mencapai 31.700. Sedangkan harga saat ini masih berada di harga 22.625 guys. Jadi posisi harga saham UNTR untuk saat ini di persentil 16 dan posisinya ini masih sangat low risk atau resiko rendah guys ya di harga saat ini. Dengan adanya support di 20.925, maka setelah pembagian dividen kemarin, saham UNTR ini turun ke harga terendahnya, guys ya. Dengan potensi dividen yield 12%, maka harga saham UNTR berpotensi naik ke harga 25.350 per lembar sahamnya dan bisa naik lagi ke level yang lebih tinggi lagi, di mana UNTR masih memiliki upside sebesar 40,11% ya, jika naik ke harga tertinggi di 31.700 dan untuk area beli averaging down-nya di harga 21.000 sampai 23 ribuan guys ya. Jadi untuk harga saat ini kita masih kategorikan masih cukup under value guys ya untuk saham UNTR. Lalu untuk target dividen for living di saham UNTR, di sini teman-teman bisa memilih passive income, mau passive income 2 juta per bulan, 4 juta per bulan, atau 8 juta per bulan ya. Maka potensi dividen yang harus teman-teman dapatkan dalam 1 tahun adalah 24 juta ya. Ketika teman-teman ingin passive income 2 juta per bulan, maka total dividen yang harus didapatkan adalah 24 juta per tahunnya. Dengan modal investasi ya harus mencapai 200 jutaan guys ya. Dan ini berlaku kelipatan, teman-teman bisa mengalihkan saja ya, tinggal dikalikan saja sampai teman-teman mendapatkan target modal investasinya. Kalau misalnya teman-teman sudah ada modal investasi 400 juta ya, boleh dengan metode lamsam, di mana metode lamsam ini sudah kita hitungkan juga berdasarkan dividen yield terbarunya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya uang nih 400 juta guys ya, boleh membeli saham UNTR dan nanti potensi dividennya di tahun 2024 ini akan dapat 48 juta dan pasif income-nya berarti 4 juta ya kalau misalnya kita bagi 12 bulan ya. Jadi jika teman-teman rutin membeli satu lot setiap bulan, nah ini metode DCA di harga 23 ribuan, maka dalam 7,5 tahun teman-teman sudah mencapai modal 200 juta. Ini berlaku kelipatan dan juga perkalian, guys ya. Nah, tapi karena ada efek compounding interest di mana teman-teman akan mendapatkan dividen saham UNTR secara rutin, maka perhitungan 7,5 tahun ini bisa lebih cepat lagi, guys ya, mencapai modal investasi yang teman-teman targetkan seperti itu. Gimana guys? Apakah sudah terjawab pertanyaan teman-teman mengenai saham UNTR? Karena kita pun sudah menyertakan ya area beli dan untuk averaging down-nya yaitu sekitar 21.000 dan 23.000. Ini masih sangat murah guys ya karena posisinya cukup rendah gitu ya untuk resiko harga saham UNTR di harga saat ini masih dalam area belinya. Oke guys, jika saham ini menarik ya teman-teman boleh tulis aja di kolom komentar atau teman-teman ada requestan saham lainnya juga boleh tulis aja di kolom komentar guys ya. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.